get through to you. Little Mermaid part yang kedua. Kala itu Ursula mulai mempengaruhi pikiran Mermaid Ariel agar Mermaid Ariel semakin marah dan benci kepada ayahnya. Bahkan Ursula juga tahu bahwa Mermaid Ariel ingin hidup di dunia manusia. What you really want is to be so young, suffer like this. Ursula bilang bahwa dia bisa mewujudkan keinginan Mermaid Ariel. Kemudian Mermaid Ariel pun bertanya bagaimana caranya. Ursula bilang bahwa Mermaid Ariel harus memiliki sepasang kaki manusia agar bisa hidup di daratan. Ursula akan membuat sebuah ramuan agar Mermaid Ariel bisa menjadi manusia selama 3 hari. Dan sebelum itu Mermaid Ariel harus mendapatkan ciuman cinta sejatinya agar bisa menjadi manusia selamanya. Namun jika itu nggak terjadi, maka Mermaid Ariel akan menjadi mermaid kembali dan menjadi budak Ursula untuk selamanya. Tak hanya itu saja, ketika menjadi manusia, maka Ariel nggak akan bisa bernapas di dalam air. Tak memiliki ekor mermaid, terutama Ariel nggak akan memiliki suara indahnya lagi. So here's the deal. The sun sets on the third true love. Siren's song. Setelah mendengar hal itu, Mermaid Ariel pun mengurungkan niatnya. Tapi Ursula berusaha agar Mermaid Ariel setuju dengan kesepakatan tersebut. Dan kini dia pun berhasil mempengaruhi Mermaid Ariel. But true. Perlahan-lahan suara Mermaid Ariel pun dirampas oleh Ursula dan disimpan di dalam kalung liontin miliknya. Bahkan kini ekor Mermaid Ariel pun mulai berubah menjadi sepasang kaki manusia. Mermaid Ariel mulai kehilangan napasnya karena kini dia nggak bisa bernapas di dalam air lagi. Dia pun segera menuju ke permukaan untuk bernapas. Kala itu Mermaid Ariel nggak tahu bahwa Ursula membuat Mermaid Ariel lupa akan aturan soal ciuman cinta sejatinya. Hal itu dia lakukan agar Mermaid Ariel gagal dan dia akan menjadi budak Ursula untuk selamanya. Kini Mermaid Ariel mulai menuju ke daratan, tapi ketika di perjalanan Mermaid Ariel malah masuk ke dalam jaring ikan milik nelayan. Alangkah terkejutnya Pak Tua itu saat melihat ada seorang gadis cantik berada di dalam jaring ikannya. Kala itu Mermaid Ariel nggak bisa berbicara karena suaranya telah diambil oleh Ursula. Pak Tua itu pun nggak tahu siapa gadis yang dia temukan tersebut. Maka dari itu Pak Tua tersebut memutuskan membawa gadis itu ke istana. Sesampainya di daratan, Mermaid Ariel masih nggak percaya dia bisa berada di dunia manusia. Namun sayangnya Mermaid Ariel belum bisa berjalan dengan baik. Di sana Mermaid Ariel mulai dimandikan dan didandani. Saat itu kedua wanita yang membantu Mermaid Ariel berdandan membicarakan tentang wanita yang sudah menolong Pangeran Eric. Mereka pikir jika gadis yang mereka temukan itu adalah gadis yang Pangeran Eric maksud. Setelah mendengar kabar bahwa ada gadis yang ditemukan, Pangeran Eric pun langsung menemuinya. Eric harap jika gadis tersebut memang gadis yang sudah menolongnya. Tapi Eric nggak yakin saat tahu bahwa gadis tersebut tidak bisa berbicara. Karena yang Eric ingat, gadis yang menolongnya itu bisa bernyanyi. Mermaid Ariel sangat sedih karena Pangeran Eric nggak mengenalinya dan malah mengacuhkannya. Kini Mermaid Ariel pun keluar dari kamarnya dan melihat-lihat istana milik Pangeran Eric. Sampai akhirnya Mermaid Ariel masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu tempat Pangeran Eric menyimpan koleksi barang-barang pribadinya. Tak berselang lama, Pangeran Eric pun datang. Dia sangat terkejut saat melihat gadis itu ada di sana juga, karena sebelumnya belum pernah ada yang masuk ke ruangan itu selain Pangeran Eric. Kemudian Eric menunjukkan semua barang-barang koleksinya, termasuk barang-barang yang dia temukan di dasar laut. Alangkah terkejutnya Pangeran Eric saat tahu bahwa Mermaid Ariel memiliki wawasan yang sangat luas. Saat itulah kedekatan Pangeran Eric dan Ariel mulai terjalin.
Semakin lama Pangeran Eric dan Mermaid Ariel semakin dekat, bahkan mereka berdua kerap kali menghabiskan waktu bersama, sampai akhirnya Pangeran Eric dan Ariel menaiki sebuah perahu kecil di rawa-rawa yang sangat indah. Ternyata itu adalah rencana si kepiting Sebastian dan si burung Scuttle agar membuat pangeran jatuh cinta kepada Ariel dan menciumnya. Waktu Mermaid Ariel sudah gak banyak, dia harus segera mendapatkan ciuman cinta sejatinya, karena jika tidak, Mermaid Ariel akan menjadi budak Ursula untuk selamanya. Sepertinya rencana mereka berhasil, Pangeran Eric hendak mencium Mermaid Ariel. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi karena anak buah Ursula berhasil menggagalkan rencana mereka. Ursula nggak mau rencana balas dendamnya itu pun gagal. Don't know what Singkat cerita, kini Pangeran Eric dan Mermaid Ariel sudah sampai di istana. Kala itu Pangeran Eric bingung dengan perasaannya sendiri kepada Mermaid Ariel. Maka dari itu dia memilih merenung di tepi pantai. Tak berselang lama Pangeran Eric mendengar nyanyian yang pernah didengarnya waktu itu. Pangeran Eric sangat yakin jika itu adalah suara dari gadis yang sudah menyelamatkannya kala itu. Dia pun mulai mencari sumber suara tersebut hingga akhirnya dia melihat seorang gadis cantik berada di sana. Keesokan harinya, Scuttle dan Sebastian membangunkan Mermaid Ariel. Scuttle bilang bahwa Pangeran Eric saat itu akan melamar gadis yang sudah menyelamatkannya. Setelah mendengar hal itu, Mermaid Ariel pun bangun dan bergegas pergi menemui Pangeran Eric. Namun kebahagiaan Mermaid Ariel langsung sirna saat melihat Pangeran Eric sedang bersama dengan gadis lain. Ternyata gadis itulah yang akan dilamar oleh Pangeran Eric. Alangkah sedihnya Mermaid Ariel kala itu. Kemudian Mermaid Ariel pun pergi begitu saja. Bahkan Sebastian dan Scuttle nggak tahu kemana Mermaid Ariel pergi. Saat itu Scuttle mendengar nyanyian Mermaid Ariel dan mencari sumber suara itu. Alangkah terkejutnya Scuttle saat tahu bahwa itu adalah Ursula yang memakai suara Ariel untuk memikat sang Pangeran Eric. Sedangkan di tempat lainnya, Mermaid Ariel sedang menangis dan menyesali keputusannya menjadi manusia. Acara pernikahan Pangeran Eric dan gadis itu pun hampir dimulai, namun Scuttle berhasil membuat cincin pernikahan mereka hilang. Scuttle terus menyerang gadis tersebut. Tak lama kemudian, Mermaid Ariel datang dan merebut kalung yang dipakai gadis tersebut. Sepertinya Ariel tahu bahwa itu adalah Ursula. Mermaid Ariel menghancurkan kalung liontin itu dan kini suara Mermaid Ariel sudah kembali. Dari situlah Pangeran Eric jadi tahu bahwa Ariel adalah gadis yang dia cari selama ini. Di saat Pangeran Eric hendak mencium Ariel, Ariel malah keburu berubah menjadi mermaid. Kini semua orang jadi tahu bahwa Ariel itu adalah seekor mermaid. Kemudian Ursula membawa mermaid Ariel ke lautan lagi karena Ariel harus menjadi budaknya untuk seumur hidup. Kala itu Raja Laut datang dan meminta Ursula untuk membebaskan Mermaid Ariel, namun Ursula nggak mau. Maka dari itu Raja Laut rela menukarkan dirinya agar Mermaid Ariel bisa dilepaskan. Bahkan Ursula meminta Trisula milik Raja Laut tersebut. Sayangnya Ursula adalah makhluk yang licik. Kini Raja Laut pun sudah binasa olehnya. Mermaid Ariel sangat sedih dan marah kepada Ursula. Ketika Ursula hendak melukai Mermaid Ariel, Pangeran Eric datang mencegahnya. Ursula sangat marah dan hendak melenyapkan Eric, namun ternyata sihir Ursula malah mengenai anak buahnya Ursula. Kini Ursula pun berubah menjadi monster yang sangat besar. Dia terus saja menyerang Pangeran Eric dan Mermaid Ariel. Di saat Ursula hendak menyerang Eric lagi, Mermaid Ariel berhasil menusuk Ursula dengan perahu yang ditumpanginya. Akhirnya Ursula berhasil dikalahkan. Ketika Mermaid Ariel hendak mengambil trisulanya, Raja Laut hidup kembali. Mermaid Ariel pun menyerahkan trisulanya lagi kepada Raja Laut.
Singkat cerita, Erik berenang menuju ke tepian. Di sana sudah ada Ibunda Ratu menunggunya. Erik hendak kembali ke laut untuk mencari mermaid Ariel, tapi Ibunda Ratu melarangnya. Dia bilang bahwa dunia mereka jelas berbeda dan gak akan mungkin bersama. Raja Laut gak tega melihat mermaid Ariel yang terus-terusan bersedih, maka dari itu dia menggunakan kekuatannya untuk merubah mermaid Ariel menjadi manusia. Tak hanya mermaid Ariel, Pangeran Erik pun menjadi orang yang pemurung setelah kepergian mermaid Ariel. Tapi semua berubah saat Erik bertemu dengan mermaid Ariel lagi. Pangeran Erik sangat senang melihatnya. Kini mermaid Ariel dan pangeran pun menikah. Semua orang terlihat sangat bahagia. Kala itu Pangeran Erik dan mermaid Ariel memutuskan untuk mengarungi lautan dan mencari dunia mereka yang baru. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.